kita sampai saat ini. Semua itu dikarenakan insya Allah kita melakukan kesyukuran di hari-hari yang lalu sehingga sekarang ini kenikmatan Allah masih ada. Maka jemaah sekalian, PR lagi bagi kita untuk terus dan terus sampai hayat ya. Sampai hayat ini dicabut oleh Allah, roh ini dicabut oleh Allah, jangan sampai kita hilang rasa kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi yang kita alami jemaah sekalian, sebab ternyata kenikmatan yang Allah berikan pada kita itu masih jauh lebih banyak dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu berada di ajaran di atas jalan yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan kita mohon pada Allah Tabaraka Ta'ala mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang selalu berada di atas jalan yang lurus ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita akan lanjutkan kembali kajian tentang tafsir firman Allah di dalam surat Al-Qari'ah. Surat ini jamaah sekalian, surat yang berulang-ulang kita dengar ya. Ya kita sholat sering mendengarnya, atau mungkin kita juga sering membacanya. Kita juga mungkin sudah mengetahui jamaah sekalian tentang tafsirannya gitu ya. Namun untuk lebih mendalam jamaah sekalian kita akan membahasnya dan ini layak bagi kita untuk bisa mengetahuinya. Jadi jangan sampai kita baca sering namun kita sendiri tidak mengerti artinya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkat waktu, kita akan bacakan surat ini terlebih dahulu jamaah sekalian agar Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Jadi ya kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita baca dulu Bapak Ibu, ya, karena setiap huruf dari Al-Quran itu Allah berikan pahala dan juga kebaikan 10 kali lipat. Dan ini banyak sekali hurufnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Nah, bunyinya ain ya, Bapak Ibu. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Silakan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, ini bunyinya bunyi shin ya, Bapak Ibu. Kal farashi. Kal farashil mabthuth. Ini bukan mendesis, ini bunyinya huruf fa ya. Ulang lagi enggak apa-apa. Yang dengungnya di sini ada dengung ya Bapak Ibu, mohon didengarkan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Manfush dengung ya Bapak. Manfush. Silakan Bapak Ibu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Ya, nanti Bapak Ibu kalau baca di sini ada dua dengung ya. Thaqulat mawazin. Fa'amma man thaqulat mawazinuh.
Fa'amma man thaqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية fahuwa fi 'ishatir radiyah وأما من خفت موازينه wa amma man khaffat mawazinuh فأمه هاوية fa ummuhu hawiyah وما أدراك ما هي wa ma adraka ma hiya Ya. Walaupun di layar ini wama adraka seperti di atas itu tidak ada tanda maddahnya seperti alis itu. Tapi kalau di dalam mushaf itu biasanya ada Bapak Ibu ya tanda maddah yang menunjukkan itu adalah sebagai mad jaiz ya. Narun hamiyah. narun hamiyah. Baik ya. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan pahala dan kebaikan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan di-mute. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan tafsir dari surat Al-Qari'ah. Surat yang insya Allah kita sendiri hafal Bapak Ibu ya dan sering kita baca. Yang pertama-tama kita akan bahas tentang masalah identitas dari surat ini. Surat ini Bapak Ibu sekalian dinamai dengan surat Al-Qari'ah di dalam banyak mushaf dan juga kitab-kitab tafsir. Maksudnya adalah semua kitab tafsir dan juga semua mushaf namanya adalah Al-Qari'ah, tidak ada nama yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, surat ini terdiri dari 11 ayat. Ya. Dan surat ini berdasarkan kesepakatan ulama adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah Bapak Ibu ya. Tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Surat Makkiyah itu surat yang turunnya di Mekah. Maksudnya itu Makkiyah adalah surat turun Mekah. Maksudnya penjelasannya adalah surat yang turun sebelum periode Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah. Ya, pokoknya semua surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebut Makkiyah walaupun turunnya bukan di Mekah Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dan surat ini Bapak Ibu sekalian dihitung oleh para ulama berdasarkan urutan ya, nomor urut surat yang turun. Ini dalam urutan ke-30. Jadi surat ini adalah surat yang ke-30 yang turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya itu turun Bapak Ibu sekalian ya, setelah surat Quraisy. Kita tahu Lila fi Quraisy ya. Setelah surat Quraisy dan sebelum surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah yang ada pada juz ke-29 insyaallah nanti kita akan bahas. Ya, jadi kalau diurutkan ya Bapak Ibu sekalian, yang sebelumnya turun adalah surat Quraisy, habis itu Al-Qari'ah ini, kemudian setelah itu baru surat Al-Qiyamah. Nah, 3 surat itu Bapak Ibu adalah surat yang turun di Mekah gitu ya. Baik, kita akan bacakan Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah maknanya adalah hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara bahasa ya, makna Al-Qari'ah itu adalah mengejut ya. Pengejut atau kejutan. Jadi Al-Qari'ah adalah kejutan yang sangat besar, Pak ya. Itu makna aslinya, asal kata dari qara'a artinya mengejutkan. Jadi Al-Qari'ah maknanya adalah sesuatu yang mengejutkan. Jadi karena memang kiamat dikatakan sesuatu yang mengejutkan karena memang terjadi benar-benar sangat mendadak Bapak Ibu sekalian ya. Ya, dan terjadi sangat mendadak dan semua orang terkejut Bapak Ibu. Dan bentuk terkejutnya itu tidak ada bandingannya. Jadi nggak ada bandingannya dan kita belum pernah mengalaminya. Dan sekali lagi tidak ada yang mengetahui hakikat dari Al-Qari'ah ini atau kejutan ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nggak ada yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kejutan di hari kiamat ini jangan dipikir kejutan ini adalah sesuatu door prize Pak ya, apa surprise bukan ya. Jadi kejutan di sini adalah tidak bisa terpikir oleh akal manusia sekalipun Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada di dunia orang terkejut seperti yang dialami oleh orang di hari
kiamat, dia akan mati jemaah sekalian. Tapi saat itu tidak ada mati lagi ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mal qari'ah, apakah itu hari kiamat? Ya, apakah itu hari kiamat? Bapak Ibu sekalian, para ulama ya menjelaskan, atau sebagian ahli tafsir itu menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan al-qari'ah, maknanya adalah mengejutkan. Ini tujuannya adalah untuk memberikan peringatan, untuk bisa ya menakutkan lah, memberikan peringatan kepada kita semua bahwasannya kiamat itu akan datang. Ya. Jadi tujuannya sekali lagi adalah untuk mengejutkan, untuk bisa membuat takut gitu ya kepada kita semua. Dan di dalamnya tentu saja kalau disebut al-qari'ah ini ada keinginan bagi kita setelah mendengarkan al-qari'ah yang mananya adalah kiamat. Jadi ada keinginan dari kita untuk bisa mengetahui apa sih yang akan dikabarkan setelahnya. Jadi makanya Allah berfirman hari kiamat. Nah ini maknanya adalah tujuannya agar kita benar-benar pengen tahu sebenarnya apa sih yang akan terjadi di hari kiamat itu ya. Mal qari'ah, apakah itu hari kiamat? Jadi ditanya lagi jemaah sekalian. Jadi agar kita benar-benar ingin tahu, memiliki rasa tahu, bahasa Arabnya adalah taswiqun, ya, benar-benar ingin tahu tentang apa yang akan dikabarkan tentang hari kiamat itu. Kemudian wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu wahai Muhammad apakah itu hari kiamat? Jadi setiap kata wa ma adraka ma jemaah sekalian, ini berarti menunjukkan pertama kiamat itu yang akan terjadi adalah perkara yang luar biasa dan juga agung. Perkara yang tidak remeh Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap Allah berfirman wa ma adraka ma di dalam Al-Qur'an, ini memberikan faedah yang pertama, berarti Allah Subhanahu wa taala menganggap perkara yang disebutkan setelah wa ma adraka ma ini adalah perkara yang agung, bukan perkara remeh. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, setiap kata wa ma adraka ma, ya, ini maknanya adalah walaupun di situ maknanya adalah tahukah kamu wahai Muhammad apakah itu hari kiamat? Maksudnya saya akan ngasih tahu kamu wahai Muhammad, yang berarti akhirnya Nabi Muhammad SAW tahu tentang kiamat. Namun di sana ada lagi yang disebut wa ma yudrika. Itu maknanya sama aja Mas sekalian. Tahukah kamu wahai Muhammad? Nah gitu ya. Maknanya wa ma adraka dengan wa ma yudrika maknanya sama dalam bahasa Indonesia gitu ya. Namun kalau wa ma yudrika itu Nabi SAW tidak diberitahu. Sehingga Nabi tidak tahu. Seperti firman Allah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya. Tahukah kamu wahai Muhammad, barangkali saja kiamat itu dekat. Barangkali saja kiamat itu dekat. Nabi hanya dikasih tahu kiamat itu dekat. Tapi Nabi tidak diberitahu kapan terjadinya kiamat. Nah, berarti kalau wa ma yudrika itu Nabi tidak tahu, tapi kalau wa ma adraka, jadi selain itu memberi ungkapan ini adalah agung Bapak Ibu sekalian. Maka ini juga memberikan suatu pesan bahwasanya Nabi SAW itu mengetahui tentang kondisi hari kiamat. Jadi kondisi hari kiamat yang dijelaskan di dalam surat ini jamaah sekalian adalah kondisi yang memang akan terjadi. Namun hakikatnya nanti hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, karena semua yang terjadi di hari kiamat itu tidak bisa terpikir oleh akal jamaah sekalian. Karena akal manusia itu kalau dipikir sekarang ini itu tidak masuk jamaah sekalian. Sebab kondisi manusia itu nanti akan ada yang bermacam-macam itu ya, seperti itu. Karena memang manusia juga belum pernah melihatnya, ya. Karena belum pernah melihatnya sehingga akal manusia itu nggak sampai ke situ. Jadi tidak bisa terbayang. Nah, ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kapan terjadi kiamat jamaah sekalian. Jadi, kapan terjadi kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Pada hari itu, maksud pada hari terjadi kiamat, manusia seperti anai-anai. Anai-anai itu laron Bapak Ibu ya. Jadi binatang yang berasal dari rayap itu. Laron yang berterbangan. Jadi pada hari itu, maksud pada hari terjadi kiamat, manusia seperti laron yang bertebaran. Mana-mana udah saking apa? Bapak Ibu sekalian, saking kalutnya ya menghadapi kondisi di hari kiamat. Ya, saking kalutnya, saking ketakutannya, mengerikannya dan mencekamnya di hari kiamat.
sama seperti ada bom atom jamaah sekalian atau apa gitu, maka akan mengerikan gitu ya. Begitu juga di hari kiamat. Anak akan meninggalkan orang tuanya, orang tua pun demikian akan meninggalkan anaknya, sama jamaah sekalian. Ya, seperti itu. Jadi saking mencekamnya di hari itu. Orang udah kalut kemana-mana itu. Kalau di dalam ayat yang lain, itu surat Al-Qamar ayat 7, Bapak Ibu sekalian, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Manusia nanti akan bangkit keluar dari kuburannya masing-masing. Ka'annahum jaradum muntashir. Jadi mereka nanti akan seperti belalang-belalang yang disebar jamaah sekalian. Belalang-belalang yang tersebar belalang, habis itu disebar. Jadi udah kemana-mana, ada yang ke sana, ada yang kemari, ada yang pergi ke sana, kemari dan sebagainya. Jadi nggak tahu arahnya itu kemana jamaah sekalian. Karena setiap tempat itu nanti akan diliputi hukuman kiamat jamaah sekalian. Nggak ada tempat yang tidak ada kiamatnya sama sekali. Jadi mereka lari kemana juga udah bingung gitu. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Dan ini tentu saja akan dialami oleh setiap umat manusia jamaah sekalian. Jadi seperti yang, dan itu sangat mengejutkan Bapak Ibu, ya sangat mengejutkan. Makanya di antara fenomena mengejutkan di hari kiamat, manusia itu akan berkata, malah kenapa ini bumi gempa begini ya? Malah seperti itu jamaah sekalian. Jadi saking mengejutkannya hari kiamat, maka sekali lagi manusia nanti akan terkejut jamaah sekalian. Karena kiamat memang terjadi secara mendadak. Sekali lagi kiamat terjadi secara mendadak. Manusia nggak merasa akan terjadi kiamat, namun ternyata terjadi kiamat. Dimulai dengan gempa yang sangat besar. Ya gitu ya. Makanya manusia itu waqalal insanu ma laha, dalam surat Az-Zalzalah atau Az-Zilzal nanti manusia itu berkata, ada apa ini dengan bumi gitu ya? Ada apa ini dengan bumi? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mengetahui tentang kondisi mendadaknya hari kiamat, ini kita lihat sabda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan masalah kiamat yang datangnya mendadak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wala taquman nas-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma, ya, bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatwiyanihi. Dan kiamat sungguh-sungguh benar-benar akan terjadi dalam keadaan dua orang laki-laki sudah membentangkan pakaian keduanya di antara keduanya. Jadi sudah membentangkan pakaian, ingin melakukan akad jual beli jamaah sekalian. Namun keduanya tidak sempat melakukan akad jual beli dan juga belum sempat untuk melipatnya, kiamat sudah terjadi. Ya, wala taqumanna as-sa'atu wa qad yansarafa ar-rajulu bila bani lihatihi fala yata'amuhu. Dan sesungguhnya kiamat benar-benar akan terjadi dalam keadaan seorang laki-laki sudah selesai memeras air susu ontanya. Udah dapat itu dalam suatu wadah air susu ontanya. Namun dia belum sempat meminumnya, sudah terjadi kiamat. Wa taqumanna as-sa'atu wa huwa yulitu hawdahu fala yasqi fihi. Dan kiamat sesungguhnya akan benar-benar terjadi dalam keadaan salah satu dari kalian itu sudah membuat telaga jamaah sekalian, sudah membuat tempat gitu untuk dijadikan telaga, tempat berkumpulnya air. Namun dia belum sempat mengalirkan air dan apalagi minum gitu ya. Kiamat sudah terjadi. Wala taqumanna as-sa'atu wa qad rafa'a uklatahu ila fihi fala yata'amuha. Dan sesungguhnya kiamat benar-benar akan terjadi dalam keadaan salah satu dari kalian sudah mengangkat suapannya ke mulutnya. Namun belum sempat dia makan, kiamat sudah terjadi. Jadi semua terjadi secara mendadak jamaah sekalian. Ya, kiamat itu akan terjadi jamaah sekalian setelah semua tanda besar itu terjadi. Semua tanda besar terjadi jamaah sekalian ya. Dan sekali lagi semua akan merasa terkejut ya. Dan memang Allah takdirkan jamaah sekalian, ya orang di akhir kiamat itu adalah orang yang memang tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka udah nggak memikirkan lagi datangnya kiamat. Nah, sudah tidak lagi memikirkan yang namanya ibadah, dan pada mereka lah terjadi kiamat jamaah sekalian.
Makanya dalam suatu hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min syirarin nasi man tudrikuhumus saatu wa hum ahya. Jadi manusia yang terburuk adalah manusia yang menjumpai kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Karena orang beriman sebelum terjadi kiamat, jemaah sekalian, itu sudah dicabut nyawanya. Sehingga nggak menjumpai terkejutnya kiamat. Jadi kekasih-kekasih Allah, jemaah sekalian, para wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, mereka itu akan selamat, ya, akan aman dari terkejut di hari kiamat. Ini yang berfirman Allah ya, Bapak Ibu, bukan saya. Seperti firman Allah dalam surat An-Naml, yaitu ayat ke-89. Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yaumidzin aminun. Siapa saja yang mengerjakan kebaikan, satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada kebaikan tersebut. Dan mereka akan aman dari terkejut di hari itu, maksudnya dari kiamat. Kemudian dalam ayat yang lain, Bapak Ibu, yaitu dalam surat Al-Anbiya 103, Al-Anbiya ayat 103, Allah berfirman, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Jadi orang-orang beriman nanti tidak akan dikejutkan, ya, tidak akan dibuat sedih, tidak akan bersedih dan susah dengan kejutan yang paling besar. Maksud kejutan paling besar adalah hari kiamat, ya Mas sekalian. Wa tatalaqahumul malaikatu, ya, mereka nggak akan merasa terkejut dan mereka nanti ketika datang menghadap Allah akan disambut oleh para malaikat dengan berkata, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepada kalian saat di dunia dan kalian telah beriman padanya. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Ya. Jadi benar-benar terkejut, namun bagi orang beriman sekali lagi tidak akan mengalami terkejut. Makanya Bapak Ibu sekalian, tetapilah terus keimanan agar Allah benar-benar memberikan janjinya, yaitu kita akan diamankan dari rasa terkejut. Nggak terkejut, nggak kaget datangnya kiamat itu adalah suatu nikmat besar Bapak Ibu sekalian yang harus benar-benar kita raih itu, ya, harus kita raih betul-betul itu dengan kita mempertahankan keimanan kita di dalam Islam dan iman ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara tanda di hari kiamat, ya, mencekamnya hari kiamat, Allah berfirman manusia saat itu seperti laron, seperti anai-anai yang bertebaran, Bapak Ibu sekalian. Udah benar-benar nggak tahu kemana Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak tahu kemana tuh, bingung gitu. Karena jumlah manusia itu juga banyak nanti di hari kiamat Bapak Ibu sekalian. Mereka itu kayak orang bingung gitu ya. Ya, di hari kiamat itu. Ini khususnya adalah setelah bangkit jemaah sekalian ya. Khususnya adalah setelah bangkit. Ya, mereka sudah bangkit dari kuburan, mereka bingung kemana itu. Karena memang saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang murkanya Bapak Ibu ya. Sedang murka. Dan Allah tidak pernah murka seperti itu, dan setelah itu Allah tidak akan pernah murka lagi. Tidak akan pernah murka lagi seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, ini yang pertama ya. Jadi sangat mengerikan. Kemudian yang berikutnya, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kondisi mencekam yang kedua yang dijelaskan dalam ayat ini Bapak Ibu, dan gunung-gunung itu nanti kondisinya seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Kita tahu bulu Bapak Ibu ya, bulu atau kapas atau kapuk kalau sudah berhambur-hamburan itu seperti apa? Seperti itulah Bapak Ibu, kecil-kecil gitu ya. Padahal kita sekarang tahu gunung itu benar-benar berdiri tegak, kokoh, padat gitu ya, besar gitu ya. Kita nggak ada apa-apanya ya Mas kalian. Namun ternyata nanti di hari kiamat itu gunung itu seperti bulu yang berterbangan Bapak Ibu. Karena dibenturkan satu dengan yang lain sehingga hancur, kemudian berterbangan seperti bulu-bulu ya Mas kalian. Ya sambil kita bayangkan ya Mas kalian, kondisi mencekam di hari itu yang nggak pernah terjadi. Ya adapun cuma ledakan atau erupsi dari Krakatau, itu nggak ada apa-apanya ya Mas kalian. Walaupun itu adalah erupsi yang maha dahsyat itu ya Mas kalian ya. Menurut sejarah manusia itu sampai membuat suhu bumi itu dingin saat itu. Namun itu nggak ada apa-apanya baru ini. Ini gunung hancur semua di permukaan bumi. Gunung mulai dari gunung yang kecil sampai gunung yang besar ya Mas sekalian ya. Ya semua gunung tertinggi dan gunung yang nggak tinggi itu semua nanti akan dihancurkan. Sehingga jemaah sekalian, setelah dihancurkan seperti itu kita akan melihat di atas permukaan bumi itu tidak ada sesuatu yang nampak. Makanya dalam firman Allah yang lain,
Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Jadi mereka bertanya pada kamu wahai Muhammad ya tentang gunung-gunung. Maksudnya bagaimana kondisi gunung di hari kiamat? Maksudnya mereka itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana kondisi gunung di hari kiamat. Maka katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan gunung tersebut dengan sungguh-sungguh hancur. Fayadharuha qa'an safsafa. Setelah hancur ya Mas kalian, maka Allah akan membiarkan bumi dalam keadaan dataran, dalam kondisi dataran yang rata. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangankan rumah, gunung aja rata Bapak Ibu, apalagi rumah-rumah gitu ya. Rata Bapak Ibu sekalian. Gunung yang begitu kuat, batu-batuan rata itu. Kemudian la tara fiha iwaja wala amta, itu dalam surat Thaha Bapak Ibu. Sehingga kamu wahai Muhammad tidak akan melihat ada legokan ke bawah dan juga tidak ada tidak ada gundukan ke atas gitu. Jadi rata betul Bapak Ibu. Kondisi ini belum pernah ada itu ya. Sepanjang sejarah umat manusia di bumi ini belum pernah ada. Jadi demikian Bapak Ibu, sangat mengerikan ya. Sangat mengerikan. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian ya, ketika bumi itu sudah rata semua, dan bumi yang sekarang kita kenal itu sudah tidak kita kenal lagi karena sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Nanti pada hari kiamat bumi akan diganti dengan selain bumi. Jadi bumi yang tanah yang kita kenal sekarang jamaah sekalian itu tidak akan jadi seperti yang kita kenal sekarang. Pokoknya hanya Allah yang mengetahui jamaah sekalian. Hanya Allah yang mengetahui itu. Nanti akan diganti semua. Nah, saat semua bagian permukaan bumi itu rata, nggak ada yang naik lagi jamaah sekalian. Nggak ada yang tinggi lagi, rumah udah nggak ada. Ya, jangankan rumah, gunung aja nggak ada, apalagi rumah gitu ya. Nah, saat itulah baru Allah Subhanahu wa taala memasang timbangan-timbangan amal. Allah ya menaruh timbangan-timbangan amal di situ. Udah, Leng. Nah, saat itulah jamaah sekalian manusia itu terbagi dua. Pokoknya intinya dua jamaah sekalian. Manusia terbagi dua. Ya, kemudian dalam ayat terusannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi manusia yang ternyata berbeda-beda dan mereka terbagi menjadi dua. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya jamaah sekalian. Ini tentu saja adalah orang beriman, Pak. Orang beriman yang Islam. Ya. Karena orang kafir, bukan orang kafir ya Mas kalian. Sebab orang kafir adalah orang yang tidak ada kebaikan sama sekali bagi mereka. Inilah pentingnya kita menetapi keimanan Bapak Ibu. Ya, apa sih yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita cari ya Mas kalian? Yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan profesi masing-masing gitu ya. Kita dengan profesi masing-masing, kemudian Allah berikan kita rezeki, semua itu adalah dalam rangka untuk bisa meraih keridhaan Allah dengan ibadah padanya. Dengan taat padanya Bapak Ibu. Karena kita semua tahu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang kita dapatkan ini harus kita benar-benar jaga Bapak Ibu sekalian. Dengan ketaatan yang rutin yang harus kita lakukan sehari-hari. Belajar akidah juga untuk bisa menjaga akidah kita agar tidak sesat gitu ya. Karena betapa banyak orang yang sebenarnya akidahnya sudah sesat walaupun dia sholat ya Mas sekalian. Dia sudah memiliki akidah yang kufur yang sebenarnya membuat dia murtad. Dia masih sholat ya Mas sekalian, masih sholat tapi akidahnya kufur itu ya, na'udzubillah. Ini harus kita jaga ya Mas sekalian. Khawatir kalau kita memiliki demikian itu Allah sudah mengeluarkan kita dari keimanannya, ya, dari keimanan terhadap dirinya gitu ya. Jadi jangan sampai kita, karena kalau kita sudah dianggap tidak beriman maka amal sebesar apapun, sefantastis apapun maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka nggak akan masuk dalam orang yang berat timbangan amal kebaikannya Bapak Ibu ya. Famma thaqulat mawazinuh. Dan adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya ya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang memuaskan ya Mas sekalian. Wah. Memang orang untuk bisa mendapatkan timbangan amal Bapak Ibu itu harus dengan usaha. Karena surga itu adalah mahal jamaah sekalian, harus ada usaha.
usaha sabar mengaji, usaha sabar sholat 5 waktu Bapak Ibu, usaha sabar untuk menutup aurat, usaha sabar untuk taat Allah, Rasul dan suami bagi anak-anak taat pada pada orang tua gitu ya. Usaha sabar untuk menghindari keharaman, dihadapkan pada korupsi, uang-uang yang bagus, uang yang besar gitu ya. Dia tidak mau, sabar ya Mas kalian. Berat memang itu. Di saat kita dicela dalam menegakkan kebenaran, sabar. Karena hasilnya ternyata memuaskan kita. Hasilnya terbayarkan jamaah sekalian ya. Karena kita insya Allah karena setiap kesabaran kita Bapak Ibu sekalian itu akan memberatkan timbangan amal kita. Karena Allah akan melihat itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, memuaskan, yaitu masuk ke dalam surga Bapak Ibu. Nah, kalau sudah masuk dalam surga, ya sudah beristirahat itu. Nggak sholat lagi ya. Kemudian nggak ada ibadah lagi jamaah sekalian, walaupun sebenarnya ucapan mereka adalah ucapan zikir itu. Tapi ibadah yang dibebankan pada kita di dunia udah nggak ada lagi jamaah sekalian. Ya, jadi seperti itu. Apakah pakai kerudung lagi? Silakan, kalau nggak pakai kerudung nggak apa-apa di sana ibu-ibu. Tapi kalau mau tahu bidadari di surga, kerudungnya bidadari di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Bapak Ibu. Itu baru kerudungnya doang. Nah, berarti menunjukkan kerudungnya bidadari itu pakai kerudung, ya. Nah, kalau bidadari pakai kerudung, ratunya juga pakai kerudung ya Mas kalian. Dan jangan dibayangkan kerudung di sana itu adalah kerudung yang bikin kita panas. Nggak ada panas di surga Bapak Ibu ya, khususnya ibu-ibu. Makanya sabar ya Mas kalian ya. Panas-panas, namun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Jadi semua akan dinilai Bapak Ibu. Setiap keluar nih pakai kerudung menutup aurat itu dicatat itu, semakin memberatkan timbangan amalan. Begitu juga dalam hal yang lain. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, "Matar rahatu ya Imam?" Wahai Imam, kapankah istirahat? Kita ini kapan sih istirahat ya, wahai Imam? Kita setiap hari disibukkan dengan ibadah, dengan tholabul ilmi, dengan perkara-perkara ini dan itu. Kapan kita istirahat, wahai Imam? Kemudian beliau berkata, "Inda awwal qadamin tudha'u fil jannah." Jadi kita akan beristirahat saat meletakkan telapak kaki yang pertama di surga. Saat meletakkan telapak kaki yang pertama di surga. Saat itulah kita istirahat yang sesungguhnya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dan ayat ini menunjukkan bahasanya Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat nanti akan ada namanya timbangan amal. Akan ada timbangan amal. Dan ini adalah keyakinan dari umat Islam yang ada. Seandainya ada, dia ngaku Islam tapi tidak percaya ada timbangan amal, maka kita katakan dia termasuk golongan sesat pasti jamaah sekalian. Karena Allah yang berkata di sana ada timbangan amal, maka lalu kok dia malah mengingkarinya, berarti saat itu dia termasuk orang yang sesat. Ya, semua ulama, semua umat Islam percaya ada timbangan amal. Cuma para ulama berbeda pendapat jamaah sekalian. Timbangan amal di hari kiamat itu masing-masing orang satu atau satu untuk semua. Itu berbeda pendapat mereka. Begitu juga para ulama berbeda pendapat. Yang ditimbang saat itu adalah lembaran catatan amalannya atau orangnya juga di situ atau orangnya yang ditimbang. Itu ulama berbeda pendapat. Nah, bagi kita Bapak Ibu sekalian, perbedaan para ulama itu nggak penting bagi kita. Yang penting yakin bahwasanya timbangan amal itu pasti ada. Nggak penting bagi kita, yang penting bagi kita adalah mempersiapkan untuk menghadapi hari itu. Ya, untuk menghadapi hari itu. Yang pasti ada jamaah sekalian. Makanya karena ini adalah hari kiamat. Ini adalah salah satu fase di hari kiamat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembalasan di hari kiamat gitu ya, menjelaskan tentang hari kiamat itu mesti ayatnya turun di Mekah Bapak Ibu. Karena ayat ini adalah untuk bisa menetapkan akidah adanya kebangkitan, adanya pembalasan amal setelah kehidupan ini. Karena orang-orang kafir Mekah itu tidak percaya kalau mereka mati kemudian tulangnya hancur, tubuhnya hancur, akan dibangkitkan lagi. Mereka tidak percaya ya Mas kalian. Mereka hanya percaya kehidupannya hanya yang sekarang ini, tidak ada yang lain lagi. Ya, tidak ada yang lain lagi. Makanya alangkah kufurnya Bapak Ibu, kalau ada keyakinan umat Islam ngaku Islam tapi ternyata dia meyakini adanya reinkarnasi.
Itu seorang yang sudah lepas, ruhnya itu sudah lepas dari raganya, itu nanti ruh itu akan kembali kepada yang lain, pada makhluk yang lain. Ya, ini adalah keyakinan kufur, keyakinan yang sama seperti tidak percaya hari kiamat. Ya, kita katakan bahwasannya ruh itu kalau sudah lepas dari raga kita ya mas sekalian, ini sudah lepas, nggak akan kembali ke makhluk yang lain ya mas sekalian. Karena tubuh kita yang sekarang ini, ruhnya kita ini tidak akan masuk ke dalam binatang, tidak akan masuk ke dalam manusia yang kelak nanti akan jadi orang baik atau jahat, tidak ada. Nggak boleh kita percaya demikian ya mas sekalian. Ya, sekali lagi itu adalah benar-benar akan menghilangkan iman kita kepada Allah. Jadi sudah selesai. Kehidupan itu kita sudah selesai, nggak ada lagi ruh berganti tubuh gitu ya mas sekalian. Ya, ini pas makanya tadi di awal pembahasan kita jemaah sekalian, ini adalah ayat Makkiyah. Karena ayat ini menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Agar orang-orang kafir yang tidak percaya hari kiamat itu percaya. Percaya hari kiamat, lalu mereka mau mempercayai kenabian Muhammad SAW yang saat itu mereka benar-benar musuhi saat itu. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, berarti PR bagi kita untuk bisa memperberat timbangan amal solih kita. Dan setiap kebaikan Bapak Ibu itu bisa memperberat timbangan amal soleh kita. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang hal-hal yang bisa memberatkan timbangan amal soleh kita. Ini yang pertama Bapak Ibu. Ini orang yang seperti ini adalah orang yang bahagia. Orang yang bisa bisa mendapatkan kehidupan di akhirat yang bahagia, memuaskan dan kekal gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau di dalam ayat lain Bapak Ibu, orang yang sudah menerima timbangan amalnya, orang yang berat timbangan amalnya, maka dia termasuk orang-orang yang bahagia. Termasuk orang-orang yang orang-orang yang benar-benar bergembira Bapak Ibu, orang yang sukses itu. Ya, orang-orang yang sukses. Baik, yang berikutnya, wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Siapa yang ringan timbangan amal kebaikan Bapak Ibu? Tentu saja adalah ringan timbangan amal kebaikan. Berarti masih ada amal kebaikannya. Ya. Ini adalah orang beriman yang tidak baik, tidak solih Bapak Ibu. Sekali lagi, orang yang timbangan amal kebaikannya ringan, berarti yang berat adalah amal keburukan. Maka saat itu atau masuk di dalam hal ini adalah orang yang sama sekali tidak ada kebaikan sama sekali Bapak Ibu. Orang yang sama sekali tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikan yang dianggap. Jadi masuk dalam hal ini adalah orang beriman yang fasik, muslim yang fasik, banyak maksiat. Mereka ada kebaikan Pak, masih dihitung itu karena dia muslim dan iman gitu ya. Mungkin dia termasuk seorang muslim yang korupsi, seorang muslim yang membunuh orang lain ya. Seorang muslim yang berkeyakinan sesat gitu ya, seorang muslim yang ya macam-macam perbuatan maksiat ya, kita akan jelaskan Bapak Ibu kapan-kapan tentang dosa-dosa besar gitu ya. Dalam keadaan begitu Bapak Ibu sekalian, dan termasuk juga di dalam khaffat mawazinu adalah orang yang tidak memiliki kebaikan yang dianggap, itu adalah orang-orang kafir. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah mengatakan neraka itu sebagai ummu. Ummu itu bahasa kita ummun ya, Bapak Ibu. Bahasa kita adalah ibu. Bahasa kita adalah induk, Bapak Ibu. Jadi orang yang amal kebaikannya ringan, maka ibunya adalah neraka hawiyah. Itu makna asli ya Mas sekalian. Tapi diartikan oleh para ulama famaskanuhu, maknanya ummuhu, maksudnya famaskanuhu hawiyah. Jadi tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kenapa demikian itu? Tempat kembali disebut ummu karena Bapak Ibu sekalian, dia sama seperti ibu jemaah sekalian. Jadi orang kafir itu yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala itu sama menjadikan neraka itu sama seperti ibunya. Jadi sebagaimana anak kecil Bapak Ibu sekalian itu selalu didatangi oleh anak kecil selalu mendatangi ibunya, tempat dia mencari perlindungan, tempat dia
mendapatkan mendapatkan kebaikan, selalu kembali, habis kono kembali ke ibunya. Ibunya pergi, dia akan cari ibunya dan sebagainya, Mas kalian. Nah, seperti itulah orang yang ternyata dia kembali ke hadapan Allah, justru masuk ke dalam neraka, itu sama seperti dia kembali kepada ibunya. Nah, itu ya, jemaah sekalian. Kemudian hawiyah ini Bapak Ibu, hawiyah ini adalah suatu nama dari nama-nama neraka. Karena dinamai hawiyah karena sifatnya itu Bapak Ibu ya. Karena sifatnya itu. Sifatnya karena dijelaskan oleh ulama li'annahu yuhwa fiha ma'a bu'di qariha. Hawiyah asal kata dari hawa, maknanya adalah jatuh ya Mas sekalian. Hawiyah asal kata dari hawa, maknanya adalah jatuh. Ya, mana jatuh. Maksudnya apa? Neraka hawiyah itu disebut hawiyah karena neraka tersebut nanti akan dijatuhi oleh penghuni-penghuninya. Akan dijatuhi oleh penghuni-penghuninya walaupun dasar neraka itu sangat jauh ya Mas sekalian. Dijelaskan dalam suatu hadis Bapak Ibu sekalian, jaraknya neraka itu kalau sudah ini orang kalau sudah jatuh dari jembatan neraka atau ketika di jurang neraka jatuh ya Mas sekalian, dia nanti akan jatuh ke dasar neraka itu selama 70 tahun perjalanan. Jadi selama 70 tahun ya Mas sekalian. Jadi dia melayang-layang 70 tahun dan itu pun belum sampai di dasarnya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian tentang sangat mengerikannya neraka dan sangat dalamnya jurang neraka. Nabi alaihi salatu wassalam itu menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hannad dari sahabat Nabi Anas, walau anna hajaran mithla sab'i khalifatin ulqiya ala syafiri jahannam hawa fiha sab'ina kharifan la yablughu qa'raha. Jadi seandainya ada batu besar ya Mas kalian, seperti 7, jadi batu besar yang besarnya itu seperti 7 ekor onta yang bunting Bapak Ibu. Seperti 7 ekor onta yang hamil. Onta itu berat, tapi ditambah lagi onta yang hamil lebih berat. Dan ini bukan 1 onta, 7 onta aja Mas kalian. Jadi batu yang beratnya sama seperti 7 ekor onta yang hamil itu dijatuhkan dari tepi neraka jahanam. Tepi jurang neraka jahanam. Maka Bapak Ibu sekalian, batu tersebut akan melayang-layang, akan jatuh selama 70 tahun, itu pun belum sampai ke dasarnya. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi dan para sahabat saat itu pernah diperdengarkan Bapak Ibu. Pernah diperdengarkan suara batu di neraka yang jatuh. Bisa Pak, ini mukjizat itu? Bisa ya. Jadi tiba-tiba terdengar suara seperti jatuh, suara yang sangat keras. Menggelegar gitu Bapak Ibu. Ya, diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan para sahabat saat itu. Jadi mengerikan banget itu suara Bapak Ibu ya. Sangat mengerikan. Kemudian Nabi berkata, kalian tahu nggak ini suara apa? Kemudian para sahabat, ya mereka memiliki adab jemaah sekalian. Kalau nggak tahu ditanya tentang hal yang gaib, mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi kemudian Nabi bersabda, ini adalah suara batu yang dijatuhkan di dalam neraka, yang diperdengarkan kepada kita semua. Yang Allah jatuhkan 70 tahun yang lalu. Yang Allah jatuhkan 70 tahun yang lalu jemaah sekalian, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti sebelum Nabi lahir itu jemaah sekalian. Gitu ya. Nabi masih di alam ruh gitu ya. Sebelum Nabi lahir itu. Nah, sekarang batu itu baru jatuh sekarang. Nah, katanya Nabi begitu. Jadi jangan main-main dengan neraka. Nggak boleh nantang neraka jemaah sekalian. Ngeri sekali. Dan ketika manusia jatuh jemaah sekalian, maka anggota tubuh manusia yang pertama kali jatuh menyentuh dasar neraka adalah wajahnya. Dan dari wajahnya akan nyentuh duluan itu adalah hidungnya. Adalah hidungnya. Udah nggak ada baiknya sekali orangnya, sama sekali orang yang masuk ke dalam neraka. Walaupun ada yang berkata gini, nanti kan masuk surga juga orang beriman gitu. Iya, tapi kan nggak mau walaupun masuk neraka sementara aja Mas kalian. Nggak mau kita. Karena tubuh kita nggak akan kuat ya Mas kalian. Menahan siksaan neraka yang begitu kejam gitu ya. Makanya kita persiapkan ya Mas kalian untuk terus berbuat kebaikan. Kebaikan
dalam hal melaksanakan haknya Allah atau haknya sesama anak Adam. Jangan pernah kita berbuat buruk jamaah sekalian. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan semakin memperberat timbangan amal soleh kita. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita jemaah sekalian, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun itu sedikit saja. Jangan diremehkan, ya. Karena bisa jadi kebaikan yang sedikit itu justru akan semakin memudahkan kita masuk ke dalam surga. Jadi orang yang ringan timbangan amal kebaikannya jemaah sekalian, berarti masih ada kebaikan. Yang masih ada kebaikan itu adalah orang yang beriman jemaah sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang amal kebaikannya itu ringan, padahal amal kebaikan itu dilipatkan jemaah sekalian. Nah ternyata yang masih lebih besar amal keburukan yang justru Allah tidak lipatkan. Amal yang dilipatkan itu ringan, namun ternyata amal yang tidak dilipatkan justru lebih berat. Berarti orang ini jauh lebih banyak perbuatan buruknya dibandingkan kebaikannya jemaah sekalian. Maka dia akan masuk ke dalam neraka. Sudah itu balasannya jemaah sekalian. Karena dosa-dosanya jauh lebih banyak. Makanya jemaah sekalian, penting bagi kita untuk bisa mengetahui dosa apa sih yang membuat kita jauh dari Allah, kemudian kita masuk ke dalam neraka duluan. Auzubillah. Walaupun ada keimanan dalam hati kita. Ya itu harus belajar jemaah sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya bisa memberi tahu kepada Bapak Ibu tentang ada buku yang dari karangan Al-Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi. Itu buku itu disebut Al-Kabair. Jadi buku itu bernama Bapak Ibu Al-Kabair. Al-Kabair maknanya adalah dosa-dosa besar. Nah, buku ini layak bagi kita sebagai seorang muslim untuk bisa membacanya. Ya. Al-Kabair ini Bapak Ibu adalah tujuannya agar kita bisa tahu dosa-dosa besar apa sehingga kita menghindarinya. Jadi seperti pepatah Arab, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqih wa man la ya'rifis syarra minal khairi yaqafi. Jadi saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya tapi untuk menghindarinya. Sebab siapa saja yang tidak mengetahui keburukan dan kebaikan dia akan jatuh pada keburukan. Penting itu Bapak Ibu. Karena ternyata dosa-dosa besar itu ada lebih dari 70 dosa besar ya Mas sekalian. Dosa besar itu ada lebih dari 70. Ya, kita khawatir kita termasuk orang yang melakukannya ya Mas sekalian. Ya. Kalau sudah demikian itu maka perbanyaklah tobat kepada Allah. Yang ngeri itu kita tidak tahu sama sekali. Kita terus saja di dalam dosa besar itu, khawatir gitu termasuk amalan yang bisa meringankan kebaikan kita. Kebaikan kita banyak, namun ternyata keburukan kita jauh lebih banyak. Masuklah di dalam neraka hawiyah. Nauzubillah. Kalau sudah masuk ke dalam neraka hawiyah itu gimana jemaah sekalian? Jadi orang beriman itu bisa melewati jembatan neraka. Maksudnya dia bisa sempat merasakan jembatan neraka, walaupun ada yang masuk duluan ke neraka. Karena dia tertimpa, dia jatuh ke dalam jurang neraka karena ketika melewati dia tidak bisa lewat. Nah, itu bisa jadi masuk dalam hal itu. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, di akhirat itu yang paling menentukan nasib kita adalah amal sholih. Ya, yang paling menentukan nasib kita adalah amal sholih. Jadi kemudian yang berikutnya wa ma adraka ma hiyah. Kemudian apa? Tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah? Jadi dan apakah kamu tahu neraka hawiyah itu apa? Jadi ingat Bapak Ibu, kalau seperti tadi ya. Jadi di sini ada dua kata wa ma adraka ma. Berarti menunjukkan neraka hawiyah itu adalah perkara yang tidak remeh. Kalau tidak remeh berarti tidak boleh diremehkan. Karena ini adalah perkara yang agung. Allah saja itu menganggap besar neraka hawiyah. Kita juga harusnya demikian itu. Wa ma adraka ma hiyah. Jadi tahukah kamu wahai Muhammad apakah itu neraka hawiyah? Nah, seperti tadi juga kalau Allah berfirman kepada Nabi wa ma adraka ma berarti menunjukkan Nabi akan tahu maknanya. Kemudian Nabi dijelaskan tafsiran dari neraka hawiyah itu dalam ayat yang terakhir, narun hamiyah. Artinya adalah api yang sangat panas ya Mas sekalian. Api yang sangat
panas. Ya. Jadi jelaskan Bapak Ibu sekalian, narun hamiyah itu kata para ulama adalah api yang sudah dipanaskan dan sudah mencapai derajat puncaknya panas. Dan tidak ada lagi panas yang Allah ciptakan di atas itu. Nggak ada lagi ya mas sekalian. Kalau panasnya peleburan baja di Cilegon itu masih ada di atas itu, yaitu panasnya neraka aja mas. Karena memang Allah hanya menciptakan panas sampai derajat level itu. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian dalam hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan panasnya neraka itu berapa sih? Nabi bersabda, ya, narukum hadhillati tuqadu atau yuqidu banu adama juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Jadi api kalian ini yang selalu dinyalakan oleh anak Adam itu baru satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Itu baru satu bagian ya mas sekalian. Ya kalau Nabi bersabda yuqidu banu Adam. Jadi api yang selalu dinyalakan oleh anak Adam termasuk peleburan baja yang ada di Cilegon itu baru satu bagian ya mas sekalian. Walaupun itu berapa ribu derajat gitu ya, Celcius, itu baru satu bagian dari 70 bagian. Qalu ya Rasulullahi in kanat lakafiyah. Kemudian para sahabat komentar, berkata Bapak Ibu sekalian, wahai Rasulullah, api di dunia saja sungguh ya sudah cukup menyiksa kami. Sudah cukup menyiksa kami. Kemudian Nabi bersabda, fa innaha fuddilat 'alaiha fi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Karena sesungguhnya api yang ada di dunia ya, Bapak Ibu, itu nanti akan dilebihkan. Akan ditambah lagi dengan 69 bagian. Jadi api yang ada di dunia cuma satu bagian. Nanti akan ditambah 69 bagian lagi. Kesemuanya itu ya 70 bagian adalah panasnya neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillahi min azabi jahannam. Kalau sudah tahu begitu Bapak Ibu, sangat layak kita sebelum salam, setelah tasyahud sebelum salam kita banyak doa Bapak Ibu. Jangan lupa itu untuk doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Karena memang ngeri begini. Neraka jahanam. Apinya itu sangat ngeri. Dan di atas itu tidak Allah ciptakan lagi panas. Karena panas itu yang menciptakan adalah Allah juga. Itu bukan alam Bapak Ibu. Tapi Allah yang menciptakan ya. Allah tidak menciptakan panas yang melebihi panasnya neraka jahanam. Na'udzubillah. Dan itu semua akan membakar. Berarti di antara siksaan neraka adalah dibakar Bapak Ibu, termasuk dijatuhkan juga dibakar. Nah itulah bagi orang yang ternyata amal keburukannya lebih besar, lebih berat dibandingkan amal kebaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya faedah dari surat ini banyak ya Bapak Ibu. Di dalam ayat ini memang hanya menjelaskan, kita hanya dijelaskan tentang dua kondisi mencekam di hari kiamat. Halo, Bapak Ibu? Hanya dijelaskan dua kondisi mencekam di hari kiamat. Namun, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin tahu, kondisi mencekam di hari kiamat itu sangat banyak. Mohon maaf sebentar, Pak. Halo Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Ya. Ustaz. Jadi kondisi mencekam di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak Bapak Ibu ya. Di antaranya adalah bumi juga dihancurkan Bapak Ibu. Bumi dan gunung itu nanti akan dihancurkan. Kemudian bumi nanti akan digenggam, langit akan dilipat. Kemudian lautan-lautan itu nanti akan dinyalakan Bapak Ibu, nyala api itu. Jadi akan nyala api. Kemudian langit itu nanti juga akan pecah. Kemudian matahari juga akan dilipat oleh Allah. Bulan nanti akan hilang sinarnya. Bintang-bintang nanti akan berguguran jatuh. Bumi akan diganti oleh Allah dengan bumi yang tidak kita kenal jemaah sekalian seperti sekarang ini. Kemudian di antara kondisi yang mencekam adalah semua makhluk sujud kepada Allah. Ketika
datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya makhluk itu hanya makhluk yang beriman. Sedangkan orang yang di dunia tidak sujud pada Allah nanti tidak akan bisa sujud. Jadi kata para ulama dijelaskan dalam suatu riwayat itu seperti ketika dia mau sujud itu seperti di belakang itu ada papan. Jadi seperti ada papan yang menghalangi dia tidak bisa sujud ya mas sekalian. Waduh, dihukum dia tidak bisa sujud. Nggak bisa sujud di akhirat itu benar-benar adalah siksaan ya mas sekalian sebelum siksaan di akhirat di hari di neraka yang akan Allah berikan. Dan adapun orang yang selama di dunia sudah sujud kepada Allah, ya menghinakan diri, merendahkan dirinya, wajahnya yang paling mulia ini di hadapan Allah, maka dia akan bisa sujud nanti di hari kiamat ya mas sekalian. Dan kalau kita sudah sujud kepada Allah, saat Allah datang, para malaikat sudah berbaris-baris ya. Saat itu udah mencekam itu semua sujud ya mas sekalian. Nah, saat itu ya kalau sudah sujud pada Allah, insya Allah kita akan bahagia itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di dalam surat ini dijelaskan di antara nama kiamat adalah Al-Qari'ah. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Al-Imanu bil Yaumil Akhir wa Fiqhul Qudumi Alaihi karya dari Dr. Muhammad Ali Muhammad As-Sallabi, Bapak Ibu, itu dijelaskan nama-nama hari kiamat itu sangat banyak Bapak Ibu ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebut nama kiamat itu dengan nama yang sangat banyak. Nah, karena Al-Quran turun menurut kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu Bapak Ibu, kalau menganggap agung sesuatu, maka mereka akan memberi nama sesuatu itu dengan nama yang sangat banyak. Nah, begitu juga kiamat. Ketika mereka menganggap agung hari kiamat, maka ya namanya mereka akan memberi nama seperti halnya orang Arab. Ya, di antara nama Bapak Ibu ya, yang ada dalam Al-Quran yang Allah berikan, itulah nama kiamat diantaranya adalah pertama Al-Yaumul Akhir, Yaumul Azifah, artinya hari yang dekat. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumut Taghabun, harinya kerugian. Yaumut Talaqi, harinya pertemuan. Yaumut Tanadi, harinya saling memanggil. Yaumul Jam'i, harinya pengumpulan. Al-Haqqah, sesuatu yang pasti datang. Yaumul Hisab, itu juga termasuk hari kiamat namanya. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumul Haq, Al-Yaumul Haq, yaitu hari yang hak pasti datangnya. Yaumul Khuruj, hari kebangkitan, hari keluar atau kebangkitan. Yaumuddin, hari pembalasan. As-Sa'ah, As-Sa'ah, kadang kiamat disebut dengan As-Sa'ah. As-Sakhah, ya As-Sakhah, kadang kiamat disebut As-Sakhah. Kadang kiamat disebut dengan At-Tammatul Kubra. Ada lagi nama kiamat Al-Ghasyiyah, ini surat yang sudah kita tahu ya. Kemudian terkadang disebut dengan Al-Faza'ul Akbar. Artinya adalah kejutan yang paling besar. Yaumul Fasl, harinya berpisah. Harinya berpisah antara orang beriman dengan orang kafir. Berpisah. Jadi pisahkan ya Mas sekalian. Harinya keputusan hukum. Al-Qari'ah, seperti kita ini. Al-Ma'ad. Al-Ma'ad artinya adalah tempat kembali, maksudnya hari kiamat juga. Al-Yaumul Mau'ud, hari yang dijanjikan. Al-Waqi'ah, ya kita tahu ya Bapak Ibu. Ini nama kiamat juga itu. Al-Wa'dul Haq, janji yang benar. Yaumul Wa'id, harinya ancaman. Al-Waqtul Ma'lum, itu waktu yang diketahui. Maksudnya adalah kiamat. Itulah Bapak Ibu sekalian tentang nama-nama kiamat. Ya, nama kiamat sangat banyak. Dan salah satu nama kiamat adalah Al-Qari'ah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara cara agar kita benar-benar bisa selamat di hari itu dan bisa mendapatkan timbangan amal kebaikan yang baik, ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pernah memberitahu kepada kita ada amalan-amalan tertentu yang kalau kita lakukan dan kita biasakan itu akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Di antaranya Bapak Ibu ini mohon dihafal, kita semua, saya menghafal dan mengamalkannya, kita semua menghafal dan mengamalkannya. Yaitu husnul khuluq, itu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik Bapak Ibu. Ya, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mamin syai'in asqalu fi mizanil abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Nabi bersabda tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan seorang hamba yang beriman di hari kiamat daripada akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Masya Allah, akhlak yang baik itu benar-benar sangat memberatkan Bapak Ibu. Akhlak yang baik sangat memberatkan timbangan amal. Wa innallaha yubaghidul fahisal badhi. Sesungguhnya Allah ya
tidak menyukai atau membenci pada orang yang buruk ucapannya dan juga buruk perbuatannya. Ini maksudnya adalah orang yang tidak beramal atau tidak berakhlak yang mulia. Jadi banyak orang tersakiti lewat ucapan dia dan sebagainya. Allah nggak suka, Allah benci. Ini termasuk, jadi amal keburukan juga termasuk sesuatu yang bisa meringankan timbangan amal kebaikan kita. Makanya berhati-hati Bapak Ibu. Maka pentingnya pendidikan itu mendidik orang agar bisa berakhlak yang mulia. Ya, makanya salah satu pendidikan Islam di dalam pendidikan di dalam negeri kita adalah membentuk generasi yang bertakwa dan berakhlak yang mulia. Jadi ahli matematika kita, ahli kita ini dan itu nggak kepake jamaah sekalian di hari kiamat itu. Tapi apakah nggak berguna di dunia? Berguna. Bisa berguna kalau diniati Bapak Ibu ya. Pertama diniati untuk memberi manfaat bagi orang lain. Nah, itu dapat tuh pahala tuh, bisa memberatkan timbangan amal juga. Ya. Kemudian diniati juga untuk memuliakan Islam gitu ya. Maka saat itu jadi pahala. Yang pertama Bapak Ibu ya. Makanya pentingnya kita mendidik anak kita dengan adab dan akhlak yang mulia. Nah, penting ini kajian tentang akhlak ini dihidupkan itu, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, apalagi yang bisa memberatkan timbangan amal soleh kita yaitu adalah tasbihullahi wa tahmiduhu. Mensucikan dan memuji nama Allah. Mensucikan dan memuji nama Allah. Lihat Bapak Ibu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Kalimatani khafifatani 'alal lisani tsaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman. Jadi ada dua kata Bapak Ibu, ada dua kalimat yang ringan di lisan. Ya Allah, ringan di lisan, enggak sampai berat. Berat namun timbangan amal dia nanti berat. Lisannya mengucapkannya ringan tapi ternyata memberatkan timbangan amal. Kemudian dua kalimat tersebut juga dicintai oleh Rahman. Otomatis karena kalimatnya dicintai, yang mengucapkan juga dicintai, itu otomatis Bapak Ibu. Kalimat itu apa? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, artinya maha suci Allah wa bihamdihi, dan aku memujinya. Dan aku memujinya dengan pujiannya. Subhanallahil azim, ya, maha suci Allah yang maha agung. Dibiasakan ya Bapak Ibu mengucapkan itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita insya Allah hafal Bapak Ibu. Yang penting rutin kita membacanya. Dan ini tidak terkait dengan waktu. Silakan kita baca di waktu apapun. Ya, di kondisi apapun silakan. Yang penting jangan pas lagi di WC. Juga mohon maaf jangan pas lagi berhubungan suami istri, nggak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh berzikir seperti itu. Pokoknya zikir kapanpun, lagi nyupir mobil ya, kemudian lagi naik motor, lagi masak ibu-ibu, lagi nyuci di kamar mandi gitu ya, lagi dan lain-lain, nyuci piring, itu bisa diperbanyak Bapak Ibu. Tujuannya untuk bisa semakin memberatkan. Kalau di dalam riwayat yang lain Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah bersabda, yang mananya wah gitu ya. Benar-benar dua perkara ini memberatkan timbangan amalnya orang beriman. Di antaranya Nabi memberitahu, di antara yang bisa memberatkan adalah ucapan yang insya Allah kita juga hafal, 4 kalimat zikir Bapak Ibu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Insya Allah kita hafal, itu juga bisa memberatkan timbangan amal. Ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang bisa memberatkan timbangan amal kita, yaitu alhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Ya Allah, padahal kita sering ngucapin alhamdulillah. Kita sendiri mungkin yang tidak tahu ya keutamaannya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nabi bersabda at-tuhuru syatrul iman. Jadi bersuci ya. Bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Kita berwudu sehari-hari Bapak Ibu. Itu ternyata adalah separuh dari keimanan. Separuhnya lagi kita ambil dari ibadah-ibadah yang lain. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Masya Allah, lihat. Ucapan alhamdulillah. Sambil kita hayati Bapak Ibu, maknanya adalah semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amalan. Ya, bisa memenuhi timbangan amal kita. Memenuhi dan memberatkan tentunya. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ucapan subhanallah walhamdulillah berarti enggak cuma alhamdulillah.
Subhanallah, alhamdulillah. Kedua kalimat tersebut bisa memenuhi ya pahalanya antara langit-langit dan bumi. Mana pahalanya kok nggak kelihatan? Ya, itu kan gaib Bapak Ibu. Kita percaya saja dan seterusnya. Jadi jadilah kita orang yang membasahi selalu lisan kita dengan zikir Bapak Ibu. Jadi saya sangat prihatin gitu ya. Mohon maaf ketika ada orang yang sudah tua namun ternyata tidak disibukkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi berdagang sambil nunggu pembeli ya zikir kepada Allah, harusnya seperti itu. Jadi demikian. Dan terakhir Bapak Ibu adalah ihtibasul khaili fi sabilillah. Yaitu mewakafkan kuda di dalam sabilillah. Kalau sekarang mungkin apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu mewakafkan mobil, kendaraan di dalam fisabilillah untuk kebaikan-kebaikan. Diwakafkan untuk panti asuhan, untuk pondok pesantren gitu ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yahtabasa farasa fi sabilillah imanan billahi wa tasdiqan bi wa'dihi. Kana shiba'uhu wa rayyuhu wa rawsuhu wa bauluhu hasanatin fi mizanihi yaumal qiyamah." Jadi barang siapa yang menyerahkan seekor kuda di dalam fisabilillah karena beriman pada Allah, Pak, kemudian mempercayai janji Allah, maka kenyangnya kuda tersebut, segarnya kuda tersebut, tipisnya kuda tersebut di dalam fisabilillah itu akan menjadi kebaikan. Kudanya kenyang, dapat kebaikan dia. Kemudian kudanya buang air besar atau buang air kecil, dapat kebaikan. Kudanya minum segar, juga dapat kebaikan dia. Yang semuanya tentu saja akan memberatkan timbangan amal dia. Dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Intinya setiap kebaikan itu bisa memberatkan timbangan amal soleh kita nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan faedah bagi anak khususnya dan juga bagi Bapak Ibu sekalian di dalam surat yang mulia ini, yang mudah-mudahan bisa kita petik faedah dan juga manfaatnya. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Widi. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Para sedulur, tadi kita sudah dengarkan paparan Ustadz Fauzi Zunaidi tentang makna surat Al-Qari'ah ya, tentang hari akhir. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan di sekitar surat ataupun hal-hal lain. Monggo para sedulur. Ustadz, sekarang sedulur sudah nambah lagi, ada dari Kalimantan, ada Citra dari Pekanbaru, ada Ani dari Jogja, juga beberapa teman dosen, karena kita sudah menyebar kebaikan untuk beberapa teman-teman yang ikut. Begitu Ustadz. Monggo para sedulur kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, ahlan kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Saya perkenalkan, nama saya Fauzi Junaidi. Silakan Pak Wido. Ada yang ditanyakan, monggo. Kalau tadi ada yang ditanyakan, mungkin saya akan bertanya, Ustadz, seperti yang barusan dijelaskan dalam surat ini, kita dikejutkan tentang kehadiran hari kiamat. Kalau dikaitkan dengan situasi hari ini, kita sama-sama banyak dikejutkan ya dengan virus yang menjalar lebih hebat lagi dari sebelumnya. Kita selalu was-was, beberapa para sedulur juga sudah mendahului karena virus tadi. Berkaitan dengan surat tadi, kira-kira bagaimana pendapat Ustadz? Karena kita sama-sama mungkin hari ini dicekam, tapi walaupun beda halnya dengan hari-hari mencekam seperti yang diterjemahkan dalam surat ini, Ustadz. Monggo, Ustadz. Ya, kita katakan begini Bapak Ibu sekalian, ini adalah ujian. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris shabirin." Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian dengan bisyai'in, dengan sedikit minal khaufi, dari rasa takut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dari sedikit rasa takut. Sedikitnya rasa takut itu dianggap sedikit jamaah sekalian. Dianggap sedikit dibandingkan pahala yang akan kita dapatkan kalau kita bisa bersabar. Ya, ini adalah rasa takut jamaah sekalian. Kita dicekam, rasa takut yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ini adalah masuk dalam firman Allah.
Dan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan nanti di hari kiamat, lebih jauh mencekamnya. Dan yang hanya bisa menyelamatkan kita tentu saja adalah amal ini. Ya, tentu saja adalah amal. Jadi sekali lagi yang terjadi sekarang ini adalah rasa takut yang berat kita itu masuk dalam firman Allah yang tadi kita sebutkan. Kita akan diuji dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kemudian kurang buah-buahan, kurang dari harta dan juga kurang dari naqsiminal amwali wal anfus, kurang dari jiwa. Artinya suatu saat orang yang kita cintai dikurangi oleh Allah dengan cara Allah ambil gitu ya. Kita akan mesti diuji, ada kalanya ini dan itu Bapak Ibu. Dan itu ujian akan terus ada sampai kita meninggal. Ya, siapa saja yang dalam hidup ini dia tidak ingin diuji oleh Allah, maka mohon maaf ini adalah orang yang tidak waras gitu ya. Karena kalau dia sudah meyakini sebagai seorang yang beriman, maka dia nggak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisa itu yang saya bisa jawab Pak Dokter. Jadi itu masuk dalam keumuman dari firman Allah, rasa takut. Rasa takut apa saja? Rasa takut kita nggak bisa makan, padahal kita setiap hari makan itu. Rasa takut akan masa depan. Rasa takut akan negeri ini nanti akan dikuasai oleh ini dan itu rasa takut ya Mas kalian. Semua itu kalau kita hadapi dengan sabar, tentu saja ada solusi tetap ya. Ada solusi yang bisa kita cari dan itu kalau berkenaan dengan masalah hal ini kita kembalikan pada ahlinya. Solusi masalah ekonomi kita khawatir kita tidak bisa nih ya, kembalikan pada ahlinya. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan ahli yang ada di Indonesia benar-benar bisa memberikan solusi ya, Allah berikan solusi lewat mereka. Jadi begitu ya Mas kalian. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab, dan itu sekali lagi tidak ada apa-apanya dibandingkan mencekamnya yang akan dialami oleh manusia di hari kiamat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Monggo para sedulur yang lain yang ingin bertanya di seputar surat ini ataupun hal-hal lainnya, monggo. Mami mungkin ada yang mau ditanyakan, Mam? Atau boleh bertanya via chat kalau memang belum sempat bertanya. Monggo. Mungkin ada yang ini Bapak Ibu ya. Kalau tadi kita berkata bahwasanya manusia itu di dalam ayat ini ada orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, ada yang berat. Mungkin ada pertanyaan, adakah orang yang antara timbangan kebaikan dan keburukannya sama? Ya gitu Pak ya. Adakah orang yang timbangan amal kebaikan dan keburukannya sama? Jawabannya ada jemaah sekalian, berdasarkan riwayat dari sahabat Nabi. Nanti akan ada jemaah sekalian orang yang timbangan amal kebaikan dan keburukannya sama. Perhatikan Bapak Ibu, kita tahu bahwasannya kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Keburukan tidak dilipat gandakan oleh Allah karena rahmatnya Allah. Namun ternyata ada orang yang ternyata timbangan amal kebaikannya sama beratnya dengan timbangan amal keburukannya. Berarti menurut Bapak Ibu, perbuatan dia yang paling banyak itu kebaikan atau keburukan? Ya, kita tahu ya seperti itu. Berarti yang paling banyak dalam hidupnya adalah perbuatan buruk jamaah sekalian. Nah, bagaimana kondisi orang ini? Apakah dia masuk neraka dan masuk surga? Maka jawabannya adalah dia ditunda masuk surga. Tidak dimasukkan ke neraka dan juga tidak dimasukkan ke dalam surga dulu. Karena dia akan ditahan di suatu tempat antara surga dan neraka yang disebut Al-A'raf. Ya, menjadi surat ya. Surat yang urutan ke-7 itu ya, Bapak Ibu sekalian dalam Al-Qur'an. Al-A'raf itu adalah suatu bangunan tembok yang besar antara surga dan neraka yang akan diisi atau ditempati diantaranya adalah oleh orang yang itu tadi, oleh orang yang amal kebaikan dan keburukannya sama, timbangan beratnya itu sama. Ya, kalau sudah demikian ya Mas sekalian, ya ngeri juga itu ya, ngeri-ngeri sedap itu di situ. Mereka khawatir masuk neraka dan mereka dihukum tertunda masuk surga. Tertunda masuk surga itu siksaan itu bagi mereka aja Mas sekalian. Kemudian saat itu mereka di antara surga dan neraka, mereka bisa melihat siksaan di neraka dan juga bisa melihat kenikmatan di surga itu. Jadi mereka memang sengaja dibuat mencekam, dibuat ngeri, dibuat stres dalam rangka untuk bisa menghapus dosa-dosanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tahu dosanya sudah habis ya, maka Allah nanti akan memasukkan dia ke dalam surga. Hanya ditunda saja.
nggak dimasukin ke neraka, namun hanya ditunda saja. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian Bapak Ibu, karena ini juga termasuk mengerikan. Wallahu a'lam. Monggo silakan Bapak Ibu. Ada yang dari Pondok Bambu mau bertanya sepertinya itu, Ibu. Monggo, ada yang mau bertanya lagi prosedur? Hujan di sini nih. Di sini juga hujan, Ustadz, jelas banget. Sama. Kalau lain Silakan Mami, Ibu. monggo, Ma. apa lain bisa nggak Pak bertanya mengenai surat at-taubah? Itu kan biasanya surat-surat yang lain di dalam Al-Quran pakai bismillah, ini enggak, apa ya Pak, maksudnya seperti apa itu? Baik ya, terima kasih Bu ya. Ini pertanyaan bagus. Di antara pendapat ulama yang mengatakan ya kenapa bismillah yang menjelaskan kenapa bismillah dalam awal surat At-Taubah itu tidak ada, dikarenakan begini Bapak Ibu, karena kandungan surat Al-Anfal sebelumnya dengan surat At-Taubah itu sama Bapak Ibu. Menjelaskan tentang sifat orang munafik, maka karena sama, ya walaupun sudah beda surat, maka tidak ditulis bismillah. Utsman bin Affan saat itu bukan lupa, tapi sengaja karena memang kandungan yang ada dalam surat Al-Anfal itu menjelaskan tentang keadaan orang munafik. Surat At-Taubah pun demikian, maka tidak ditulis bismillah. Walaupun ini adalah dua surat yang berbeda. Itu diantaranya Bapak Ibu ya, yang pernah saya ketahui dalam riwayat Imam At-Tirmidzi tentang penyebab kenapa di awal surat At-Taubah tidak tertulis bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu Ratna. Monggo, yang lain kalau ada yang ditanyakan. Ini Pak, Ya, Ma. boleh nggak sekali lagi Boleh, Mas Ma. Gugu? Silakan, Ma. Silakan Bu. Aku mau tanya, kan kalau kita baca surat at-taubah tanpa bismillah terus dipotong-potong gitu loh Pak. Maksudnya surat itu mau meneruskan lagi itu pakai bismillah lagi apa tidak? Apa tetap tidak ya Pak? Baik. Untuk surat At-Taubah kita baca baik di awal surat, dari awal surat maupun di tengah ya. Misalnya kan suratnya kita potong nih, nggak langsung habis ya. Jadi kita mulai dari awal atau dari tengah itu tetap kita baca isti'adzah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung kita baca ke suratnya, tidak ada bismillah. Bismillah. Oh gitu. Baik kita baca di awal. Kalau surat yang lain dibaca dari awal kan baca bismillah Bu ya. Tapi ini di awal dan di tengah tetap tidak baca bismillah gitu. Oh, sampai akhir ya Pak ya? Iya Bu, betul ya. Terima kasih penjelasannya. Ya sama-sama Bu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu para sedulur. Kalau tidak ada, sudah 5:30 kurang 7 menit Ustadz, monggo diakhiri dengan Ustadz mimpin doa. Baik Bapak Ibu sekalian. Kita akan ketemu lagi 2 minggu akan datang. Insyaallah. Monggo Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian kita ya mendoakan kepada saudari kita Ibu Novi Eka ya Bu ya, yang sakit dan Ibu Nining Rahayu yang sudah Allah ambil. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau dan juga rahmat pada yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma shfi 'amataka Novi Eka Supardini binta Supardi. Allahumma shfiha shifaan la yughadir saqama. Allahumma shfiha fa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan ajilan kamilan la yughadir saqama. Allahumma arham amatakal mayyitah Nining Rahayu binta Haji Suganda warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulah wa wasi' mudkhalaha wa dakhilhal jannata wa a'idha min azabil qabr wa min azabin nar.
Allahumma arham mautal muslimin. Allahumma arham mautal muslimin. Allahumma arham mautal muslimin. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma shfi bilutfika maradana wa maradal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.